Halo semuanya, welcome back to my channel. Nama aku Gabriela Pauline, kalian bisa panggil aku Gaby. Semoga kalian suka video ini, dan yang paling penting semoga video ini bermanfaat. Nonton sampai habis ya. Oke, di video kali ini aku mau share pengalaman aku waktu aku training di Singapore Airlines. Karena banyak dari kalian yang tanya gimana sih proses trainingnya, susahnya itu seperti apa. Karena aku sempat mention di video sebelumnya kalau trainingnya itu susah banget. Jadi banyak dari kalian yang pengen tahu sebenarnya training itu kayak apa sih. Jadi di video ini aku akan share ke kalian gimana pengalaman aku waktu aku training di Singapore Airlines. Jadi di video aku yang pertama kemarin, aku kan ada kasih tahu pro dan kontranya jadi pramugari. Di video aku yang kedua, aku ada kasih tips ke kalian gimana caranya supaya lolos, supaya kalian bisa jadi pramugari di maskapai internasional. Semoga itu semua berguna, dan kalau kalian semua memang udah lolos, kalian harus masuk ke dalam tahap namanya training. Training sebelum kalian bisa jadi pramugari beneran, sebelum kalian terbang sebagai cabin crew. Jadi di video ini aku akan share pengalaman aku training di Singapore Airlines, karena aku dulu kerjanya di Singapore Airlines. Kalau di maskapai lain aku kurang tahu, kalian bisa cari info gimana trainingnya di maskapai lain. Tapi di video ini aku akan sharing tentang Singapore Airlines. Oke, yang pertama, berapa lama sih sebenarnya trainingnya sebelum kita itu bisa benar-benar terbang sebagai cabin crew? Trainingnya itu waktu aku itu sekitar 3 bulan. Kalau mereka ada perubahan aku kurang tahu, tapi waktu aku 3 tahun yang lalu itu 3 bulan sebelum kalian bisa terbang. Itu kayak gimana sih trainingnya? Trainingnya itu kalau menurut aku bisa dibilang kayak sekolah. Jadi kalian harus datang ke tempat training itu setiap hari di jam yang sama, dan kalian nggak boleh telat. Jadi kalau di aku itu waktu itu jam 8.45 kita udah harus masuk kelas. Itu kayak di sekolah banget. Jadi dan pas masuk kelas itu kita harus udah full makeup, dan rambutnya juga udah harus kayak mau kerja gitu. Jadi kalau aku pribadi, aku harus bangun pagi banget untuk makeup dan bikin rambut. Jadi kalau misalnya 8.45 kan nggak boleh telat tuh. Biasanya tuh kita datang 15 menit sebelum jam masuk. Jadi biasanya jam 8.30 itu udah harus di kelas. Jadi kita nggak boleh tuh kayak last minute atau kayak jam-jam udah mau telat terus kita kayak buru-buru. Itu nggak direkomend. Biasanya mereka bilang 15 menit sebelum itu udah harus di kelas. Intinya jam 8.45 tank itu kita udah ready, udah siap. Jangan sampai 8.45 tuh kalian baru lari-lari, baru mau datang gitu. Itu bisa dianggap telat. Jadi kalau aku sendiri, karena aku harus bangun pagi dan aku harus bikin rambut, dan bikin rambutnya itu nggak boleh berantakan, bener-bener kayak mau berangkat kerja gitu. Aku kan rambutnya bob, jadi harus aku catok, terus aku harus hairspray. Aku tiap hari bangun tuh sekitar jam 6 pagi. Pokoknya aku untuk rambut sama makeup aja tuh paling nggak 1 jam. Itu udah paling minimal untuk rambut dan makeup 1 jam. Terus kayak siap-siap, kayak breakfast. Terus karena aku dulu waktu di Singapura, waktu di Singapura, karena aku waktu itu kemana-mana naik bus, jadi aku juga harus spare waktu untuk di perjalanan, karena selama dari tempat aku ke tempat training itu kan sekitar, kalau naik bus sekitar 20 menit gitu ya. Jadinya aku harus pagian juga. Jadi kalau kalian telat, kalian itu harus bikin surat explanation, surat penjelasan kenapa kalian telat. Jadi mendingan jangan telat. Dan ada juga yang kalau dia misalnya telat terus dia kayak nggak bisa jelasin alasannya itu nggak masuk akal, itu mungkin bisa di rebatch. Maksudnya adalah itu kan kita kayak satu kelas tuh, satu angkatan. Kalau misalnya telat mungkin dia akan di rebatch, maksudnya akan dipindahin ke angkatan bawahnya. Jadi itu se-strict itu. Terus selama 3 bulan training itu juga kalian nggak boleh nggak masuk. 1 hari aja kalian nggak masuk itu rebatch. Yaitu yang tadi aku bilang, kalian akan dipindahin dari grup kalian yang dipindahin ke kelas bawahnya. Istilahnya kayak kalau kalian tuh di kelas nggak naik kelas, kalian harus ikut kelas junior kalian kan, ulang lagi. Nah itu kalau kalian nggak masuk, kalian harus ikut lagi kelas bawahnya. Kecuali kalian benar-benar sakit dan kalian benar-benar bisa menjelaskan, itu mungkin ada ketentuan-ketentuan khusus. Tapi sejauh ini setahu aku meskipun sakit pun harus di rebatch. Terus waktu kita training, kita tuh harus selalu bawa peralatan kayak kita mau kerja, kayak makeup, hairspray, kaca, kayak gitu. Pokoknya kita harus ada di dalam kondisi, pokoknya kita tuh harus kelihatan kayak kita tuh siap mau kerja gitu. Kalau buat aku sendiri kadang lucu sih, kadang kan aku kan naik bus ya, terus kayak makeup aku dulu kan eyeshadownya warnanya biru, terus rambut aku udah hairspray gitu, terus kayak pas di bus tuh biasanya orang udah tahu, wah ini pasti anak training cabin crew. Nah bukan cuma itu aja, waktu kita training tesnya tuh juga ada banyak banget. Jadi aku inget banget di hari kedua aja itu udah langsung tes. Jadi itu ada knowledge training gitu. Jadi kayak ada buku-buku yang harus kita baca, terus ada tes-tes yang harus kita lewatin. Jadi di hari kedua aja tuh udah ada tes, dan itu bahannya udah banyak. Misalnya tentang kayak peraturan-peraturan airlines, terus tentang kayak
peraturan kerja, peraturan perusahaan, jam-jam terbang, itu kan semua ada peraturan masing-masing. Itu di hari kedua udah dites. Jadi aku hari pertama baru masuk perkenalan, hari kedua langsung tes dan bahannya itu banyak. Nah, tesnya itu juga standarnya tinggi banget. Kalau kalian di bawah 80%, kalian dianggap gagal. Nah, terus kalau gagal gimana? Kalau gagal kalian bisa coba lagi, dikasih kayak 1 kali lagi kesempatan, 1 atau 2 kali, aku lupa. Seingat aku sekali sih, cuman kalau salah sorry, aku lupa, udah 3 tahun yang lalu. Jadi kalau kalian itu nggak lulus di yang 80% itu, kalau kalian bisa dapetnya 50% atau 60%, itu disuruh ulang lagi kan. Nah, itu biasanya kalau misalnya yang kedua itu gagal lagi juga, kalian tuh biasanya ya bisa di rebatch atau bisa juga langsung dikeluarin kalau nilainya jelek banget. Aku kurang tahu, itu tergantung kebijakan kantor. Ya, yang tadi aku bilang rebatch itu maksudnya kalau kalian kayak satu kelas itu kalian akhirnya masuk ke kelas junior kalian, ulang lagi dari awal gitu. Dan selama 3 bulan itu tesnya banyak banget, nggak cuma sedikit. Jadi emang itu pusing banget karena yang kita pelajari itu memang benar-benar banyak banget. Jadinya tiap hari kalian tuh harus kayak bawa buku-buku tebal. Waktu itu kan kita zaman masih kayak buku manual ya namanya. Jadi manualnya tuh tiap harus dibawa. Jadi tuh backpack tuh ya makanya kayak sekolah gitu tuh berat banget. Aku nggak tahu sih, aku dengar-dengar sekarang udah diganti. Jadi sekarang tuh paperless untuk go green gitu. Jadinya mereka udah pakai kayak soft copy. Tapi kalau waktu zaman aku itu manualnya tebal-tebal dan tiap hari kita harus bawa itu tiap hari ke tempat trainingnya. Seperti aku bilang lagi kayak sekolah tapi lebih tegas. Jadi untuk kalian yang udah biasa, udah lulus sekolah, udah biasa kuliah, atur jam sendiri, itu pasti kaget lagi. Kayak aku juga kan sebelum ini aku udah kerja, jadi maksudnya udah lebih santai lah. Terus sekarang tiba-tiba masuk lagi ke kayak waktu balik lagi kayak sekolah, bahkan lebih strict. Itu agak kaget juga sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya waktu training itu belajar apa aja sih? Waktu training itu kalian belajar nggak cuma knowledge training, tapi juga belajar attitude training. Jadinya kalau knowledge training kan kayak misalnya kalian belajar yang tadi aku bilang manual yang tebal itu yang kita baca, terus kayak misalnya meal service itu kita harus pelajarin, terus kayak aircraft configuration, semuanya yang berhubungan dengan pengetahuan yang kita perlukan mengenai safety dan service dan security itu kan semua knowledge. Tapi di samping itu juga kita harus belajar, di samping itu juga kita ada attitude training. Attitude training itu maksudnya kalian benar-benar diajarin gimana caranya untuk bersikap dan berlaku sebagai SQ girl yang sesuai image mereka. Jadi kayak yang aku bilang di video pertama aku, kayak sorry, please, thank you, itu penting banget. Jadi kalau misalnya nih kita ketemu siapapun, misalnya di tempat training nih, kalian udah nyampe, kalian harus senyum ke semua orang. Jadi kayak semua orang yang kalian lewatin tuh kalian harus senyum ke mereka semua dan harus hello, good morning, hello, good morning, one by one, like everyone. Kalian harus sapa semua orang, semuanya. Jangan sampai ada yang gimana kalau enggak gitu. Jangan sampai ada yang pas kalian kayak eye contact sama mereka, kalian nggak senyum, terus kalian nggak sapa, terus mereka kayak laporin kalian. Bisa aja kejadian seperti itu. Jadi intinya pas training ketemu siapapun kalian harus sapa, kalian harus senyum, harus hello good morning gitu. Ya wajar sih menurut aku, karena memang kerjaan kita kan pas kita udah terbang kita udah harus jadi alami seperti kayak gitu. Jadi kayak udah harus biasa dengan kayak begitu. Terus misalnya lagi training, misalnya ada kayak instructor yang misalnya kita salah atau apa, ya itu kalian harus bener-bener sorry atau nggak bikin explanation letter gitu. Jadi bener-bener yang gimana ya, itu kita diajarin gimana caranya untuk bener-bener bersikap dengan sangat-sangat baik. Nah, waktu kita training juga kita diajarin caranya makeup. Jadi makeupnya itu harus sesuai dengan guide-nya dari mereka. Jadi mereka yang akan tentuin warna eyeshadow-nya apa, warna lipstiknya itu apa, rambutnya seperti apa, nail color kukunya itu warna apa, itu dari mereka ada yang tentuin. Jadi nanti kita sesuatu dipanggil, nanti mereka yang tentuin. Banyak yang waktu itu misalnya rambutnya panjang tapi dia bilang kayak kamu tuh nggak cocok rambut panjang, kamu tuh harus rambut pendek. Jadi rambut yang panjang itu dipotong sampai segini misalnya. Mereka harus siap dengan kayak gitu loh. Dia nggak bisa kayak aku nggak mau. Setahu aku ada juga beberapa orang yang nangis karena mereka udah biasa rambut panjang, terus dibilang kamu tuh nggak cocok rambut panjang, kamu harus dipotong segini rambutnya. Misalnya kalau misalnya pipi mereka agak chubby atau misalnya mereka punya jawline itu mungkin agak kasar, jadi dibikin rambut pendek supaya mukanya tuh lebih ya mukanya tuh lebih kayak sesuai dengan apa yang mereka mau lah gitu. Jadi nggak kelihatan galak gitu maksudnya. Kalau aku sendiri waktu itu rambut aku emang kayak medium length gitu, jadi kayak setengah panjangnya tuh udah sebahu gitu, terus dipotong
aku don't mind sih, aku oke. Cuman waktu itu pas dipotong memang pendek banget, itu nanti aku akan tunjukin ke kalian foto gimana seberapa pendeknya rambut aku waktu dipotong. Itu juga aku nggak pernah potong rambut pendek itu tuh, yang pokoknya pendek banget kayak helm gitu, kayak mushroom. Nah itu kan rambut. Terus juga kayak eyeshadow, waktu itu aku dapet eyeshadow aku tuh warnanya biru. Jadi tuh aku nggak biasa, biasanya kan kalau eyeshadow kan warnanya coklat gitu ya. Ini aku dikasih biru dan aku naik bus gitu setiap hari pakai eyeshadow biru dengan rambut yang pendek banget. Itu aku bener-bener kayak ngerasa aneh, karena aku ngerasa orang-orang pasti ngeliat aku aneh, tapi mungkin nggak, mungkin mereka udah biasa juga ngeliat ya SQ girl kayak gitu. Di training itu juga kita akan belajar lagi tentang English, meskipun kayak mostly semuanya tuh udah bisa bahasa Inggris, rata-rata semua bisa bahasa Inggris, tapi kita belajar lagi yang istilahnya service language. Jadinya tuh kita harus benar-benar formal karena kita orang-orang service, jadi bukan cuman yang casual. Banyak juga yang orang Singapura, mereka kan juga memang tiap hari bahasa Inggris, tapi waktu di tes di English itu mereka masih nggak lolos, mereka masih gugur karena mereka terlalu casual, terlalu santai ngomongnya. Jadi benar-benar kita harus belajar lagi English, service language in English. Jadi benar-benar yang gimana cara ngomong sama passenger, kan kita nggak boleh kayak hi what's up, nggak boleh kayak gitu dong, harus yang good morning, how are you sir, kayak gitu loh. Jadi yang formal gitu lah. Terus kayak nggak bisa what do you want to eat, kayak kamu mau makan apa gitu, what do you want to eat, itu kayak terlalu casual, terlalu santai. Harus bener-bener yang kayak what would you like to eat, something like that, yang kayak gitu-gitulah pokoknya. Nah seperti yang aku bilang tadi, itu juga ada tesnya, dan meskipun orang itu udah jago bahasa Inggris, banyak juga yang masih failed karena ya aku tadi bilang, seperti yang aku bilang tadi, itu service language beda sama language biasa. Jadi orang yang udah biasa membahasa Inggris pun, atau yang bahasa yang first language-nya bahasa Inggris pun, tetap harus belajar lagi karena itu kayak baku gitu, formal. Nah nanti juga kalian akan diajarin kayak ada di portman class itu kayak cara jalan, gimana cara, kan kita pakai rok tuh ada, dan apa kayak the roknya itu kan kayak kebelah gitu kan, gimana cara jalan, gimana cara duduk, gimana cara masuk mobil, gimana cara bersikap. Itu jadi bener-bener kita harus jaga image-nya perusahaan kita, cara ngomong, kita nggak boleh ketawa terlalu gede-gede, kenceng-kenceng, misalnya kayak minum tuh harus dari sedotan, ya pokoknya harus bener-bener ladylike gitu. Nah kalian juga waktu training akan diajarin tentang makanan dan minuman. Maksudnya kita lebih mendalami lagi kayak makanan-makanan yang baru, makanan-makanan yang nggak lazim juga buat kita. Bukan nggak lazim sih, maksudnya untuk kita orang Indonesia mungkin kita nggak terlalu makan makanan yang kayak tipe-tipe salad atau tipe-tipe steak yang gimana, atau makanan-makanan Eropa. Itu kita akan belajar karena itu yang kita serving juga. Terus kita juga harus belajar tentang wine. Kita harus tahu bedanya, misalnya bedanya Riesling sama Chardonnay. Contoh aja, misalnya kayak Riesling kan manis, kalau Chardonnay itu nggak manis, kayak Riesling tuh yang tipe yang manis. Nah itu kita harus belajar juga, karena nanti pas kita lagi di on board, pas kita lagi terbang, kita akan ditanyain sama passenger. Kadang mungkin mereka juga nggak tahu, mereka nanya ke kita bedanya wine ini sama wine ini apa, terus kita kayak nggak ngerti gitu. Kita kan yang serving, jadi kita wajib tahu. Terus juga kita harus tahu tentang kayak koktail gitu, karena kan kita juga serving cocktails kan buat passengers. Jadi kayak misalnya kalau di Singapura tuh yang paling banyak orang pesan misalnya Singapore Sling tuh kayak koktailnya Singapura gitu, isinya apa aja, terus kayak campurannya tuh apa aja, terus ya kayak gitulah pokoknya tentang alcoholic drinks itu. Meskipun kita juga nggak suka minum alkohol atau kita nggak minum alkohol, kita tetap harus tahu karena itu yang kita serving ke passengers. Nah yang tadi aku bahas itu kan istilahnya kayak service training gitu kan. Nah nanti juga ada pembahasan tentang safety training, yaitu kayak misalnya safety tuh kayak misalnya safety equipment, kayak kalau di pesawat itu kan ada kayak alat-alat untuk keamanan kan. Contohnya kayak halon gitu. Halon tuh yang kayak halon extinguisher, itu kayak untuk matiin api. Jadi kalau misalnya ada amit-amit ya, misalnya ada amit-amit lagi kayak halon extinguisher itu kan kayak untuk matiin api. Jadi kalau misalnya in case ada fire, in case ada api, kalian harus bisa nanganin dengan alat-alat itu. Nah safety training juga ada macam-macam. Jadi misalnya ada door operation, gimana caranya kita tuh menggunakan pintu, karena pintunya tuh nggak sembarangan kan. Itu kan pintu pesawat itu kan kita harus certified, kita harus tahu caranya untuk kalau misalnya ada emergency apa ya bahasa Indonesia? Darurat. Oh ya, misalnya ada emergency, ada keadaan darurat. Nah kita tuh harus tahu gimana cara evakuasi passengers dengan cepat dan dengan tepat, gimana cara buka pintu, gimana cara aktifin slides maksudnya kayak, jadi kalau
kalian buka pintunya itu kan nanti akan ada kayak perosotan, gimana ya aku jelasinnya, maksudnya ada kayak pas kita buka pintu itu bakal ada istilahnya safety, bukan safety, nah itu ada kayak slides, itu ada kayak perosotan gitu kali ya. Jadi untuk dari pintu itu kan kalau kalian dari pintu ke bawah itu kalau nggak ada apa-apanya jatuh kan tinggi kan, jadi harus ada kayak slidesnya gitu. Jadi kalian ngelewatin slides itu untuk ke bawah gitu. Aku harap kalian udah pernah nonton sih yang apa di film-film gimana darurat, kalau dalam darurat pesawat tuh kayak gimana. Nah itu semua kita harus certified tuh untuk menjalankan prosedur evakuasi itu. Jadi nantinya akan dites dan masing-masing aircraft itu tesnya beda-beda juga. Nah terus ada alat-alat kayak istilahnya safety equipment, misalnya kayak kalau misalnya ada orang yang sakit dia perlu sesak napas atau dia ada gangguan apa, dia perlu kayak oksigen tambahan, gimana cara kita pakai oksigen tambahan itu, terus carinya di mana, cara operating gimana, cara nyalainnya tuh gimana supaya mereka bisa pakai, itu kan kita harus tahu. Jadi itu adalah hal-hal yang benar-benar harus kita tahu karena itu udah berhubungan dengan safety, tuh udah nggak bisa istilahnya nggak bisa diskon lagi. Kalau service kayak kalian salah ngomong sedikit itu masih nggak apa-apa, tapi kalau udah safety itu udah berhubungan dengan istilahnya nyawa orang-orang gitu loh. Jadi itu benar-benar kalian harus 100% nggak boleh salah. Dan juga kalian akan belajar tentang first aid, itu jadi kayak nolongin orang yang kayak misalnya ada yang berdarah atau ada yang pingsan, itu gimana cara nanganin mereka, itu kalian juga akan belajar di sana, belajar gitu. Bahkan di training kita tuh ada kayak dibahas tentang gimana caranya handling kalau misalnya ada ibu-ibu yang melahirkan di pesawat. Kan ada tuh kasus-kasus yang ibu melahirkan di pesawat, tapi kalau sekarang kalau orang udah hamil gede dia harus ada surat dari dokter untuk dia bisa boleh terbang. Jadi kasusnya menurut aku udah makin sedikit sih yang kayak gitu ya. Jadi yang seperti aku bahas tadi, jadi di trainingnya itu ada yang tentang service, ada yang tentang safety and security, dan kalian semua itu harus benar-benar kompeten untuk bisa lulus sebelum kalian bisa terbang. Dan balik lagi, meskipun trainingnya ini susah banget, tapi ini semua adalah sangat penting untuk pas kalian kerja nanti, karena ini semua yang akan kalian pakai bekal kalian untuk kalian kerja. Nah ada juga yang nanya, ini waktu training itu digaji nggak sih? Jawabannya iya, kita digaji, tapi kan yang seperti aku sempat jelasin di video aku yang ke-1 atau kedua gitu. Nah itu kalau misalnya kita nggak terbang, memang gajinya kan nggak ada, karena kan kita paling banyak tuh dari flying hour. Jadi kalau cuma training kita cuma istilahnya dapat basic, yaitu ya tiap bulan dapatnya ya lumayan lah, bisa lah untuk bayar. Kalau kalian di Singapura kan harus sewa tempat tuh, bisa lah untuk bayar sewa tempat, sama untuk makan, sama untuk naik bus, bisa lah untuk bertahan hidup, tapi harus hemat-hemat. Nah, waktu kalian udah selesai semua trainingnya ini, kalian melewati banyak-banyak tes. Tesnya tuh sering banget ya, hampir tiap minggu ada tes kali. Jadi dengan tes yang macem-macem, dengan attitude kalian yang udah dibentuk, dan akhirnya itu kalian bisa selesai. Di akhir trainingnya itu, kalau waktu aku ya, itu ada istilahnya kayak graduation day, acara kelulusan. Tapi aku denger sih sekarang acara kelulusan itu udah mau ditiadain gitu. Aku juga nggak tahu gimana, udah mau dihapus, aku juga nggak tahu apa udah dihapus, aku nggak ngerti. Tapi waktu zaman aku itu masih ada, jadi kayak lulusan kalian bisa ajak orang tua untuk datang untuk menyaksikan kelulusan kalian. Dan itu benar-benar rasanya waktu graduation day itu senang banget, karena training yang kita lewat itu udah susah. Jadi kayak kalian waktu sekolah susah dan akhirnya lulus, itu rasanya lega banget. Dan kayaknya kalian mau kasih tahu ke keluarga kalian mau kasih tahu ke mama papa kalian, akhirnya aku lulus juga. Ya jadi itu menurut aku yang aku bisa sharing ke kalian tentang training. Semoga apa yang aku udah sharing ke kalian bisa berguna. Jangan lupa kalau yang belum nonton video aku yang pertama tentang pro dan kontra jadi pramugari, atau video aku yang kedua tentang tips lolos interview jadi pramugari, kalian bisa nonton. Semua video yang aku bikin tujuannya adalah supaya kalian semua tahu aku cuma pengen sharing pengalaman, aku cuma pengen sharing ilmu. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian punya pertanyaan, apapun yang kalian mau tanya ke aku tentang pekerjaan ini, selama aku bisa sharing, aku pasti jelasin ke kalian selengkap-lengkapnya. Tulis aja di komen di bawah ini. Jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe. Thank you for watching everyone. See you next time.